akan saya upload di e-learning. Oke, sebentar. Ini sudah direkam kan? Oke, ini sudah direkam. Kita langsung masuk ke latihan praktikum. Di sini pembuatan database sederhana. Nah, untuk langkah step 1 sampai step 10 kalau nggak salah ya. Ini itu adalah langkah-langkahnya sama seperti pada praktikum sebelumnya atau di modul 8, yaitu kita membuat table. Kan kalian udah tahu lah untuk membuat table itu masuk ke create, kemudian masuk ke table. Terus masuk ke design view, sesuaiin datanya. Nah, ini misalnya saya contohkan mana ya? Di sini misalnya. Oke, ini buat contoh aja, create misalnya. Nah, cara membuat table itu kan ke create, terus kemudian klik table. Nah, ini pokoknya kayak kayak gitu. Nanti ada muncul table 1, table 2, terus kalian masuk ke design view. Ini save dulu. Nah, di sini kalian masukkan sesuai yang ada di modul nih. Kode snack, kemudian nama snack. Nah, kemudian yang berubahnya itu adalah di bagian di sini. Di lookup wizard ini kenapa saya tidak contohkan, saya membuatnya juga soalnya kalau misalkan dicontohkan takutnya agak kelamaan. Jadi saya langsung paparkan secara cepat aja. Nah, nanti kalian di bagian kode snack ini kalian klik lookup wizard, nanti tampilannya bakalan seperti ini. Ada dua pilihan. Yang pilihan awal ini jangan dipilih dulu karena kita belum memasukkan nilai table ataupun query manapun. Ini adalah query yang baru yang pertama kali kita buat. Jadi kita pilih I will type in the values that I want. Jadi maksudnya kita akan memilih nilai apa yang ingin kita ketikkan gitu. Ingin kita ketikkan sendiri. Jadi pilih yang ini, kalian klik next. Nah, nanti di col 1 ini ya, tulisannya col 1, kalian masukkan kode-kode ini. Masukkan kode-kode ini baru 3 ya, di sini kalian masukkan semuanya. Setelah dimasukkan, kalian klik finish. Setelah klik finish nanti kalian tampilannya ada seperti ini. Sebelumnya saya sudah buat si datanya. Oke, saya buka dulu. Nah, ini oke, ini berarti saya hapus dulu. Nanti saya akan contohkan mulai dari step 11. Oke. Oke, nah pokoknya kalian saya harapkan sudah bisa membuat 3 tabel, yaitu gampang lah. Soalnya kan di praktikum kemarin sudah diajarkan untuk membuat 3 tabel ini. Nah, nanti nah maksud saya yang tadi itu nah di sini kalau kita sudah memasukkan kode-kode ini di lookup wizard-nya, kita pilih yang ini lookup wizard, terus masukkan I will type in the pilih yang ini, kemudian masukkan ini cowok satu, nanti dia bisa memilih data yang sudah kita masukkan tadi. Jadi kita tidak perlu mengetikkannya lagi. Maksudnya itu, sebenarnya saya exit dulu yang ini. Nah, jadi maksudnya itu kita bisa langsung milih di sininya nih. Tuh kan ada kode-kode, nah bisa disesuaikan aja. Itu adalah fungsi lookup wizard. Jadi kita tidak perlu mengetikkan manual gitu data-datanya untuk kode-kodenya. Nah, kalau misalkan ini di pembeli, jumlah barang, tanggal pembelian itu baru diketikkan manual ya. Nah, nanti ini tuh persediaan ya, sorry. Persediaan. Nah, di sini nah, nanti kalian buat seperti ini. Untuk kode snack tadi jangan lupa di bagian design view, di design view-nya kalian buat lookup wizard. Nah, lookup wizard ini ya, lookup wizard terus ikut-ikutin langkahnya yang ada di modul. Nah, kalau udah diungkutin, terus yang ke bawah-bawahnya ya pilih short text, number, currency, kemudian number. Nah, masuk ke data sheet view, kalian isi data-data ini. Kalau udah diisi semua, oke kita lanjut. Setelah membuat tabel persediaan, nah buat tabel yang baru. Tabel yang baru itu namanya adalah penjualan snack Gihu. Sama ya untuk prinsipnya dia ke create dulu, kemudian klik table, nah nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini juga di bagian design view, di design view yang berubah itu adalah di bagian kode snack kalau nggak salah ya. Ya, di kode snack nanti kalian pilih yang I want the lookup file to get the values another table or query. Nah, maksudnya itu adalah nanti kalian pilih yang atas, kan tadi pilih yang bawah tuh, yang step yang sebelumnya itu kalian pilih yang atas sekarang, kemudian pilih yang ini table persediaan snack Gihu, kemudian ininya tables view-nya. Nah, setelah itu kalian masukkan kode snacknya aja di sini ya, di selected filesnya. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini, kalian klik ascending. Nah, setelah kalian klik ascending, nanti kode snacknya muncul. Ini tidak kalian ketikkan manual, dia akan muncul sendiri. Kenapa dia muncul sendiri? Karena kita sudah mengambil
dari tabel sebelumnya gitu. Tabel sebelumnya kan kita udah ketik kode snack tadi gitu. Kode-kode snacknya sudah ketikan. Jadi dia akan muncul sendiri seperti ini. Oke, setelah itu kalian next. Nah, setelah itu di sini kalian save dulu ya. Save ke dataset view. Kemudian kalian ketikkan seperti biasa untuk di pembeli, jumlah barang, tanggal pembelian. Ini kalian ketikkan manual. Ketikkan manual dan selanjutnya satu lagi kalian buat tabel lagi. Tabel yang baru ini adalah tabel supplier. Nah, di mana untuk perubahannya itu sama di lookup wizard ya, sama prinsipnya sama seperti step-step sebelumnya. Di in supplier dia itu masuk ke lookup wizard. Nah, ini di design view-nya. Nah, di in supplier dia masuk ke lookup wizard. Coba ini saya contohin satu deh, lookup wizard. Nah, kalian pilih yang I want the lookup file to get, sorry. Ini yang baru ya, sorry. Ini kita buat yang baru karena ada kode yang baru di sini. Kita akan, kalau kita akan masukkan kode yang baru itu pokoknya pilih yang ini. I will type in the values that I want. Klik next. Nah, nanti di col ini kamu masukin ini semua kode-kode yang ada di sini, masukin. Next, finish. Ini saya nggak klik finish ya, soalnya kalau misalkan klik finish nanti ada dua, takutnya kalian bingung. Pokoknya kalian klik finish di sini. Nah, nanti kalau misalkan berhasil kalian membuat lookup wizard, nanti di datasheet view kalian bisa memilih in suppliernya seperti ini. Ya, jadi tinggal dipilih aja, nggak perlu diklik, dipilih. Nah, kemudian di bagian nama juga sebenarnya kita bisa memasukkan lookup wizard, fungsi lookup wizard. Kalau misalkan kalian ya agak malas ngetiknya kan nama barang, kita itu sudah memasukkannya di ini, di persediaan ya, persediaan snack. Nah, di sini ada nama teks ya, maksudnya nama barang itu. Nah, kalian bisa masukkan fungsi seperti ini, lookup wizard tadi. Ya, caranya dengan tadi, misalnya nah di nama barang, klik lookup wizard. Oke, ini nggak bisa saya masukkan soalnya sudah saya masukkan sebelumnya. Jadi pokoknya intinya gitu ya, di lookup wizard, kemudian pilih yang ini. I want the get values from another table or query. Next, misalnya, nah ini nama teks. Masukkan satu aja nama teks. Nah, nanti dia akan muncul di sini, extending. Ini kita pilih yang tadi, nama teks. Extending ya, sorry. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Ini tidak perlu kita ketikkan manual karena dia sudah diketikkan sebelumnya. Oke, nanti kalian klik finish. Nah, setelah diklik finish, baru di datasheet view kalian bisa menggunakannya. Bisa menggunakan seperti ini. Nah, ini ada di kanan itu ada kayak tanda panah ke bawah. Ini kalian bisa gunakan ini. Jadi pilih ini item-itemnya sesuai pada modul di sini. Oke, sebenarnya itu opsional aja. Kalau misalkan kalian masih agak bingung, kalian boleh ketikin manual aja dengan tipenya adalah tadi short text ya. Kalau misalkan kalian bingung. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini baru di step 11 nih. Saya akan praktekin. Tolong kalian perhatikan baik-baik. Di sini soalnya cukup agak kompleks untuk pembuatannya. Nah, setelah saya anggap kalian sudah bisa membuat semua 3 tabel ini ya. Di sini kalian sudah membuat 3 tabel ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian membuat query. Nah, query-nya ini agak berbeda karena kita akan memasukkan fungsi-fungsi tadi gitu ya. Fungsi-fungsi yang baru, sorry. Oke, kita masuk ke create. Kita pilih query wizard yang baru, query baru. Nah, di sini kita pilih simple query wizard. Ini ada gambar-gambarnya juga. Oke, kita satu-satu deh ya. Query wizard, kemudian pilih simple query wizard. Oke, pilih dulu oke. Nah, di sini kita masuk lagi. Lalu klik OK, pilih tabel persediaan snack Gihu. Nah, tabel ini pilih dulu tabelnya persediaan snack Gihu. Nah, nanti akan ada munculan seperti ini. Kalian masukkan seluruh file yang ada di available file ke dalam file. Oke, jadi maksudnya ini kita masukkan semua ya. Masukkan semua. Nah, setelah itu jangan diklik next dulu karena masih ada kalau nggak salah. Oh ya, belum. Oh, udah. Kalau udah masukkan semuanya, kalian klik next. Klik next. Nah, di sini kalian pilih detail. Nah, ini ya, klik detail lalu klik next. Klik next. Nah, nanti di sini kalian ubah namanya jadi persediaan snack Gihu query 1. Persediaan snack Gihu query 1. Oke, sudah benar. Finish. Nah, nanti tampilannya adalah seperti ini ya. Nah, ini adalah query untuk persediaan. Nah, selanjutnya kita lanjut. Kemudian klik design view. Oh iya, kita masuk ke design view.
Jangan lupa kursornya ini letakkan pada queries dulu ya. Kalau misalkan di tables itu nanti tampilannya berbeda. Kita masuk ke queries dulu. Nah, setelah itu baru kalau kita sudah masuk ke queries ini, kita masuk ke design view. Nah, nanti tampilannya adalah seperti ini. Kita ikutin lagi langkahnya di modul. Tambahkan file stok akhir di antara harga satuan dan jumlah keluar dengan klik insert kolom. Nah, jadi dia itu ada di sini ya, di antara harga satuan dan jumlah keluar. Ini kita tambahkan ini insert kolom. Nah, insert kolom di sini ya. Ini sebentar agak kehalangan sama zoomnya. Saya nggak bisa klik. Bentar. Bentar ya, saya stop dulu. Insert kolom. Nah, oke, saya share lagi. Oke, nah insert kolom tuh ada di sini ya. Ini ketutupan sama zoom, jadi saya nggak bisa klik. Nah, jadi kalau misalkan sudah seperti ini, nah di sini kalian tambahkan ini stok akhir adalah stok awal dikurangi jumlah keluar. Ini bisa di copy aja tulisannya. Masuk lagi ke sini, terus klik kanan masuk ke build. Nah di sini masukkan stok akhir adalah stok awal dikurangi jumlah keluar. Kalian klik OK. Nah, kalau misalkan sudah, ini ada tulisan checklist di bawah, ini artinya rumus atau perintah yang sudah kita masukkan sudah memenuhi atau sudah benar, sudah dapat dibaca oleh sistem. Nah, selanjutnya kita ke modul lagi. Oke, nah seperti ini ya, ada tulisan checklist seperti ini. Lalu tambahkan file remix setelah jumlah keluar. Nah, di setelah jumlah keluar, nah di sini ya berarti ya, kalian tambahkan rumus ini, remarks. Ini bisa di-copy aja dari modul. Ke sini, klik kanan, ke build ya, klik kanan, klik build. Nah, di sini masukkan rumus tersebut. Rematch. Nah, ini maksudnya saya jelaskan dulu. Jika stok akhirnya lebih dari sama dengan 20, maka persediaannya cukup. Jika stok akhir tidak lebih dari sama dengan dari 20, maka persediaan kurang dan harus pesan bahan baku. Ini ada tanda koma di sini, maksudnya adalah dan aja ya. Maksudnya dan persediaan kurang dan pesan bahan baku. Nah, kayak gitu maksudnya ya. Oke, kita klik OK di sini. Nanti saya jelaskan lagi. Oke, setelah itu untuk mencoba sistem yang sudah kita masukkan tadi, perintah yang sudah kita tadi, kalian klik run. Run. Nah, nanti tampilannya adalah seperti ini. Oke, oh ini bentar. Ada yang salah. Nah, ini enggak sejajar ya, sorry. Ini ke ataskan dulu. Nah, oke. Run. Nah, seperti ini. Ada yang bisa ngejelasin nggak kenapa ini persediaan kurang? Terus di sini pesan bahan baku. Terus yang ini persediaannya cukup. Coba ada yang bisa jelasin nggak kenapa kayak gini? Karena Saya coba, Kang. sesuai, Kang. Siapa tadi? Rahmadi siapa? Rahmadi ya? Ya, Kang. Oke, Iya, Kang. kenapa Rahmadi? Kenapa bisa kayak gitu? Karena nggak sesuai dengan kode if yang dimasukkan kalau menurut saya, Kang. Kurang tepat sih jawabannya. Itu udah sesuai. Coba yang lainnya deh. Ada yang mau? Saya, Kang. Siapa itu yang perempuan? Namanya siapa? Realita, Kang. Oh, Realita. Kenapa Realita? Itu kan untuk stok akhirnya itu kan rumusnya tadi stok awal dikurang jumlah keluar. Berarti dia 60 dikurang 43. Jadi hasilnya itu 17. Untuk remarksnya itu jika dia lebih besar atau sama dengan 20, maka persediaannya itu cukup. Dan karena 17 itu lebih kecil dari 20, maka persediaannya kurang dan pesan bahan baku. Gitu, Kang. Oke, sip. Jawabannya tepat sekali ya, seperti yang Realita bilang. Oke, terima kasih Realita. Jadi seperti tadi ya, kita lihat dulu di stok akhirnya. Stok akhir itu adalah stok awal dikurangi jumlah keluar. 60 dikurangi 43 ini adalah 17, sama ke bawahnya juga ya. 54 dikurangi 37 ini 17 sama ke bawahnya. Nah, kenapa di sini persediaannya kurang dan kita harus pesan bahan baku? Karena si stok akhir ini 17. Si stok akhir ini kan tadi kita masukkannya jika lebih dari 20. Berarti si 17 ini kan kurang dari 20 dong. Berarti perintah jawabannya adalah perintah kedua tadi, persediaan kurang, pesan bahan baku. Nah, kalau misalkan lebih dari 20,
dia itu persediaan cukup. Jadi kalau misalkan yang angkanya lebih dari 20 kayak 24, 26, 20, ini 20 masih termasuk ya, lebih dari sama dengan 20. Nah, berarti 20 ini masih masuk, maka dia persediaannya cukup. Nah, kayak gitu ya. Oke, saya harap di situ kalian udah ngerti. Kalau misalkan kalian nggak ngerti, nanti kalian bisa lihat lagi videonya. Ini nanti soalnya videonya bakal saya upload lagi ya. Oke, kita lanjut sekarang. Selanjutnya, buatlah query baru. Nah, ini kita buat query baru lagi. Oh, sorry. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Takutnya masih ada yang bingung. Oke, ngerti semua lah ya. Oke, kalau misalkan ngerti semua, kita masuk ke step 15 tadi. Buatlah query baru dengan klik menu bar create. Nah, ini udah pada tahu lah ya, create, kemudian query wizard, nah gampang. Oh iya, ini adalah peringatan bahwa si persediaan Snack query 1 apakah kita akan save atau tidak. Ini kita save aja. Yes, nah baru kita masuk ke query yang tadi ya, query wizard baru. Nah, di sini kalian pilih simple query wizard. Oke. Oke, di sini kita satu-satu aja ya supaya kalian mengerti. Pilih tabel persediaan Snack Gihu. Pilih tabel, ini query nih. Perhatikan, pilih tabel persediaan Snack Gihu. Oke, setelah dipilih, masukkan file kode snack, nama snack, harga satuan, dan jumlah keluar. Ini enggak semuanya ya. Kode snack, kemudian apa tadi tuh? Kode snack, nama snack, harga satuan, jumlah keluar. Kode snack, nama snack, harga satuan, jumlah keluar. Nah, jadi hanya ini saja yang dimasukkan. Untuk stok awal tidak dimasukkan. Kode snack, nama snack, harga satuan, dan jumlah keluar. Oke, nah selanjutnya jangan di next dulu. Tapi kalian masuk lagi pada tabel penjualan bahan baku, masukkan file pemberi dan tanggal pembelian. Nah, penjualan bahan baku itu maksudnya adalah di sini ya, tabel penjualan. Nah, penjualan Snack Gihu ya. Kalau misalkan kalian bingung, penjualan bahan baku itu adalah penjualan Snack Gihu. Nah, kalian klik yang ini, kalian masukkan pembeli dan tanggal pembelian. Nah, seperti ini. Nah, seperti yang di modul ya, masukkan pembeli dan tanggal pembelian. Nah, kalau misalkan sudah dimasukkan, klik detail, lalu klik next. Oke, ini kita next dulu maksudnya. Next, detail, next. Nah, di sini kita isi judul dengan penjualan Snack Gihu query 1. Oke, ini kita rubah. Penjualan ya, tuh ini masih persediaan. Kita ketikkan penjualan Snack Gihu query 1. Oke, finish. Nah, nanti tampilannya adalah seperti ini. Nah, seperti ini ya, sorry. Queries penjualan. Nah, yang ini. Oke, nah di sini ada gambar-gambarnya juga di modul. Kalau misalnya kalian bingung. Nah, setelah itu kalian masuk ke design view-nya lagi. Design view ini ya, si penjualan ya. Jangan si persediaan, tapi masuk ke penjualan Snack Gihu itu. Masuk ke design view-nya. Nah, nanti tampilannya adalah seperti ini. Oke, di sini tambahkan file total harga setelah tanggal pembelian. Nah, jadi setelah tanggal pembelian di sini ada total harga. Setelah tanggal pembelian berarti di sini ya masukinnya. Nah, kita copy aja di sini yang dari modul. Kita kopikan. Kemudian masukkan ke sini, klik kanan. Klik kanan pada mouse atau keypad kalian, klik build. Nah, di sini masukkan. Nah, ini harus disejajarkan ya, soalnya kalau nggak kayak gini suka nggak kebaca sama sistemnya. Nah, harus sejajar seperti ini. Oke, nah selanjutnya, nah ini sudah ada tanda checklist, berarti sistemnya sudah membaca atau sudah mengerti perintah yang sudah kita masukkan. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, tambahkan file diskon setelah total harga. Nah, berarti setelah total harga tadi ya, setelah total harga yang ini, di sampingnya itu tambahkan ini, rumus diskon. Oke, ini agak kehalang sama Zoom, sebentar saya pindahin. Nah, di sini kita klik kanan, masuk ke build. Nah, di sini kita copy pastekan yang diskon tadi. Nah, ini jangan lupa untuk disejajarkan. Nah, seperti ini. Terus ini agak kelebihan sebenarnya, kalau yang dari modul itu hapus satu tanda tutupnya. Klik OK. Nah, setelah itu perhatikan lagi, kalau sudah checklist seperti ini, berarti sistemnya sudah bisa membaca perintah apa yang kita masukkan.
Nah, setelah itu klik run untuk menguji apakah sistem perintah yang sudah kita masukkan ini berjalan. Klik run di sini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ada yang bisa jelasin lagi kenapa diskon ini 50 unit, 1000 unit, dan sebagainya? Coba ada yang bisa jelasin lagi nggak? Nggak ada ya? Oke, gimana nih? Ada yang bisa jelasin nggak? Atau masih pada bingung? Kalau misalkan bingung, tanyain aja coba. Ada yang mau ditanyain? Halo, udah pada ngerti semua kan? Lumayan kan. Allah kan. Kayaknya bingungnya itu bingung gimana ya? Ini nggak apa-apa kalau misalkan kalian banyak bertanya, ini wajar soalnya kalian untuk akses ini adalah aplikasi yang baru bagi kalian dan ya mungkin nggak masih perlu banyak adaptasi lagi. Jadi kalau misalkan kalian bertanya nggak apa-apa, banyak tanya aja. Meskipun di luar praktikum mau itu di grup ataupun di aplikasi saya dan Kang Bagas, ini nggak apa-apa, kalian wajar banyak nanya kayak gini soalnya ya emang agak susah juga ini, agak sedikit kompleks untuk akses ini. Kalau misalkan salah sedikit aja ataupun tipe di nama-nama tadi ini, kode snack, pembeli, dan sebagainya itu bakal berpengaruh ke step-step selanjutnya. Nah, jadi tolong diperhatikan lagi, ini perlu fokus dan konsentrasi yang lumayan penuh. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung, itu nggak apa-apa, itu wajar, tapi kalian bertanya kenapa kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ini kalian saya rasa bingungnya itu karena kalian masih belum mencobanya secara langsung. Nah, kalau misalkan praktikum di lab itu, kita mencobanya secara langsung di situ. Dan kalau misalkan offline itu, kita ada 3 aslab. Di mana untuk satu aslab menjelaskan di depan, 2 aslab di belakang, itu membantu kalian ketika kalian mengerjakan. Nah, makanya mungkin wajar aja kalau kalian di sini masih bingung dan akan banyak bertanya, nggak apa-apa, tanyain aja apa yang kalian nanya, sepuas-puasnya kalian nanya. Yang penting kalian bisa gitu di sini. Soalnya nanti ini bakal susah juga untuk ngepresentasiinnya di pertemuan selanjutnya. Oke, kayak gitu ya. Baik, Kang. Baik, Kang. Oke, kita lanjut. Udah selesai sih kalau nggak salah. Oh iya, kalau misalkan udah sampai situ, sampai sini ya tahap tadi data sheet view. Nah, ini muncul diskon seperti ini karena tadi kita sudah masukkan harganya itu, ini saya masuk sini aja ya. Nah, ini nih. Oke, sebelum ke situ ke total harga dulu ya. Total harganya itu adalah jumlah keluar dikali harga satuan. Jumlah keluar dikali harga satuan ini 76 dikali 5.000. Hasilnya adalah 380.000. Begitupun di bawahnya 29 kali 3.000, 59 kali 1.000, 87 kali 4.000, di sini hasilnya. Nah, setelah itu kan kita masukkan diskon ini. Nah, ini tuh maksudnya adalah diskon jika total harganya itu jika total harganya itu lebih dari 300.000, total harganya lebih dari 300.000, maka dia mendapatkan diskon sebesar 15%. 15 ini 0,15 itu 15% ya. 15 dibagi 100, 0,15. Dia mendapatkan diskon sebesar 15%. Nah, jika ini if majemuk ya, fungsi if majemuk, jika total harganya itu lebih dari 50.000, maka dia hanya mendapatkan diskon sebesar 2% atau 0,02. 2 dibagi 100, 0,02. Nah, kemudian ini 0 itu maksudnya adalah dia itu angka ya, angkanya ini kayak yang di Excel kemarin loh, ada yang 0,1, 0 gitu lah. Pokoknya kalian isi 0 di situlah ya. Nah, kemudian setelah itu dikali total harga. Nah, jadi si diskonnya itu dikali total harga ini, maka diskonnya adalah sebesar seperti ini. Ya, seperti itu ya. Ini kan diskonnya kalau yang 300.000 itu berarti diskonnya 15%. Kalau misalkan ini itu dia hanya di atas 50.000 berarti diskonnya 2%. Nah, kali ini di atas 300.000 berarti dia diskonnya 15%. Nah, kayak gitu. Oke, kalau misalkan gimana? Ngerti nggak maksud dari rumus si ininya? Ada yang mau bertanya nggak mengenai rumus ini? Ngerti Kang. Ngerti ya? Kang, mau nanya Ngerti, Kang. Kang. Ada yang Excel ya, Kang? Oke, ada yang iya kayak Excel, pokoknya kayak Excel. Itu tadi ada yang menanya siapa tuh? Saya Kang, Carlos Kang. Oke, kenapa Carlos? Ini kan berarti kalau misalnya diskonnya diganti manual sendiri gitu misalnya ini mah. Oh, Berarti bisa ya Kang ya? Sama aja ya? bisa. Coba kita praktekkan deh. Misalnya di sini kita masuk ke design view lagi. Bentar, ini agak kehalangan. Nah, kita masuk ke sini.
Build. Ya Kang, itu kalau misalkan nggak kebaca tandanya apa Kang? Kalau misalkan nggak kebaca biasanya ada peringatan syntax error-error gitu loh. Kalau misalkan, nah itu maksudnya adalah mungkin di perbedaan titik koma ini juga bisa menjadi penyebabnya. Kan ada beberapa komputer yang dia hanya bisa membaca koma aja atau dia harus pakai titik koma. Itu kayak di Excel juga sih. Ada yang pakai titik koma atau koma. Nah kayak gitu. Nah ini tadi pertanyaan Carlos ya. Pertanyaan Carlos tadi misalnya oke kita dirubah ya. Misalnya di sini itu diskonnya adalah 20% misalnya. 20 atau 0,2 deh. Ini misalnya diskonnya adalah 10% atau 0,1. Oke, kita masukkan. Oke. Klik run. Nah, maka diskonnya berubah di sini. Jadi 76.000 karena kita sudah masukkan 20%. Nah, kayak gitu maksudnya. Ngerti ya maksudnya ya? Ya Kang. Oke, ngerti ya. Kang Pokoknya izin bertanya Kang. oke, siapa? Siapa itu? Rahmadi Kang. Oh, Rahmadi. Kenapa Rahmadi? Kalau misalkan cara mengatasi errornya itu sama nggak sih Kang di cara mengatasi di error pas di Excel gitu Kang kalau buat akses? Kalau mengatasi error ya sama-sama aja sih, berarti pokoknya itu ada yang salah pada rumus yang kita masukkan. Contohnya gimana ya kalau di errorin gimana ya? Bentar. Misalnya di sini nih. Misalnya kamu misalnya langsung copy paste dari modul ini. Copy paste terus nggak diubah-ubah kayak saya tadi. Misalnya kita copy dulu, masuk ke sini. Oke, copy. Set, udah aja kamu misalnya langsung oke aja misalnya. Oke. Nah, ketika di run, nah dia akan ada peringatan seperti ini. Kalau peringatan ini dia maksudnya adalah untuk penyelesaian akhirnya itu dia terlalu banyak ini apa? Jadi pokoknya intinya ini dia itu adalah, nah dia ada langsung nunjukin kesalahan kita di mana. Ini tidak perlu pakai. Nah seperti itu. Itu tadi ada garis hitam gitu maksudnya penggunaan tutup kurung ini tidak diperlukan lagi soalnya kan di sini udah ada tutup kurung 2 di sini. Nah di sini. Oke, misalnya kita lanjut deh. Itu permasalahan seperti itu udah selesai misalnya ya. Kita run lagi. Oke. Nah, di sini ada yang 0. Kenapa 0 seperti ini? Karena kita tidak mensejajarkan rumus tadi. Jadi ketika kalian copy paste dari modul itu, nah copy paste begitu saja, ininya itu tidak disejajarkan sehingga tidak terbaca oleh sistem. Sistemnya udah ngerti, cuman dia nggak kebaca gitu si total harga yang ini. Nah caranya adalah kalian hapus dulu gini, kemudian spasi. Nah seperti ini. Oke, kemudian run lagi. Maka dia akan terbaca. Nah seperti itu. Itu mungkin permasalahan-permasalahan yang akan kalian hadapi nanti kalau misalkan kalian teledor atau copy paste langsung di itu aja misalnya. Langsung copy paste langsung oke gitu. Nah itu kayak gitulah salah satu contoh permasalahan-permasalahan ini. Ada yang mau nanya lagi? Kang, kalau Jadi misalkan yang oh iya lanjut. Oke, kenapa? lanjut. Oke, siapa dulu? Jadi pas kalau oke lah. Jadi pas kalau yang tadi yang tanda centang itu belum tentu kebaca. Yang mana? Jadi bisa aja jadi masih ada yang salah. Bisa aja masih ada yang salah. Ini mungkin yang ngebuat modulnya ada ini apa? Mungkin belum memperhatikan yang ini. Dia agak lupa buat memperhatikan yang ini. Harusnya ini nggak ada nih untuk si tutup kurung ini dan kemudian ini jangan lupa nanti disejajarkan ke atas. Jangan sampai ini kan langsung di sini sebenarnya ada enter ya. Di sini itu dia kayaknya enter ke bawah. Nah, sehingga kalau misalnya di copy paste dia itu terbacanya enter gitu, nggak sejajar dengan si barisan awal ini gitu. Jadi pokoknya perhatikan aja setiap kalau misalkan ada masalah kayak tadi misalnya error yang lain deh, syntax error atau yang lain kalian kalau misalkan nggak bisa nyelesainnya tanyain aja ke asep-asepnya. Itu tanyain ke saya atau ke Kang Bagas. Nanti bisa kita bantu gitu. Nggak apa-apa, ini wajar kalau kalian banyak bertanya karena ini adalah aplikasi yang baru bagi kalian gitu. Jadi nggak apa-apa kalian banyak bertanya. Tanya-tanya aja sepuasnya. Oke, kayak gitu ya. Siapa tadi? William ya? Oke. Ada yang mau nanya lagi? Saya boleh lagi nggak, Kang? Boleh. Ingat, Kang, Carlos, iya kenapa? yang modul lalu kan yang saya nanya itu Kang yang di grup
yang kata Kang ada yang apa? Ada yang salah gitu di NPM, ada yang sama. Nah, itu kan mau saya ganti tapi nggak bisa kan kehalang terus gini, jadi saya tuh ngulang lagi gitu dari awal. Oh, Maksud kalau saya ganti satu itu doang tapi kehalang terus sama apa kayak yang tulisan itu tadi kan. nah itu dihapus aja kalau misalkan ada yang sama. Itu tuh coba saya buka yang kemarin deh. 28. Nah, di sini ya. Tabel. Nah, ini. Oke, misalnya ini kita samain deh. Misalnya 24. Nah, kayak gini kan. Nah, mau nggak mau ya harus dihapus aja di sini. Atau kalau misalkan kayak gitu, ini rubah dulu ke angka berapa deh, ke berapa dulu deh misalnya. Atau misalnya ini tuh jadi misalnya 10. Nah, kamu pokoknya ubah ke angka yang lain aja dulu, yang lain aja dulu. Nah, baru kamu bisa masuk ke pengeditannya. Ngedit yang mana, mau ngedit yang ini ataupun ngedit yang ini gitu kan maksudnya kan. Karena misalnya tadi itu di sini misalnya 24. Next, 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 next. Nah, kamu nggak bisa ngubah yang lain nih, harus nyelesain yang ini dulu. Misalnya mau ke sini nggak bisa, terus mau ke bawah yang lain nggak bisa. Nah, kamu selesain dulu yang ada di sini. Ini pokoknya ubah ke angka berapa aja dulu, pokoknya jangan sama. Jangan sama ke berapa aja yang berbeda dari yang ada di sini, dari yang ada semua data itu, yang berbeda berapa aja angkanya. Nah, baru setelah itu kamu bisa ngedit angka-angka yang lain. Yang di sini, yang di bawah, ataupun yang mana yang lain gitu. Oke, kayak gitu ya Carlos ya. Ya Kang. Soalnya kemarin teh ya bingung aja gitu sama panik juga waktunya, jadi mending ulang aja daripada stuck di situ. Oke, ya kalau misalkan masih bingung dan permasalahannya masih sama, nanti tanyain aja ke saya atau nanya di grup juga gak apa-apa. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Dan ini Kang boleh Kang? Boleh, boleh. Kenapa? Kang boleh share screen nggak Kang? Ini bukannya saya udah share screen ya? Nggak kelihatan screen-nya. Yang saya di aksesnya. Oh, punya kamu. Permasalahannya emang tentang apa? Di aksesnya. Di Itu yang di all access kan? Yang biodata mahasiswa form tuh itu salah nulis tuh Kang. Tapi mau di rename nggak bisa. Oh, oke. Kalau misalkan di rename itu, kalau misalkan udah kemasukin kayak gini itu yang nggak bisa di rename sih bisanya kamu close dulu. Misalkan ini salah nih, misalnya table biodata mahasiswa ini salah. Jadi caranya kamu klik close dulu di sini, close. Nah, baru di sini. Ya udah diklik close. Nah, ini rename nih bisa nih sebenarnya. Ada rename deh. Nah, bisa. Nah, ini rename. Nah, udah kan tinggal kayak gitu. Ya Kang, saya izin share screen dulu. Oh ya udah deh, boleh. Sebentar Kang. Oke, sok. Oke, sok. Nah, udah Kang. Ini kan di close Kang. Nah, di close. Ini udah bener kan biodata mahasiswa form. Udah Iya, benar. Iya. Pas diklik, nah di sininya jadi gini nih, F kecil. Oh, kalau yang di situnya sih, kayaknya kalau yang di situnya nggak bisa di ini deh, nggak bisa di rename deh. Soalnya itu tuh. Tapi yang kenapa? Yang ini mah bisa tuh, benar. Yang mana? Yang query. Ya mungkin itu pada saat kamu men-save-nya itu kamu ya tipe seperti ini. Pada saat kamu pas awal-awal kamu save si table ini, table yang biodata mahasiswa itu kamu save-nya ya tipe seperti ini. Jadi ya nggak bisa dirubah sih kalau misalkan yang ada di sininya kayak gitu. Jadi makanya seperti yang saya bilang, kalau misalkan ada tipe sedikit ataupun tipe kesalahan kecil itu agak kompleks untuk diakses ini, jadi agak susah untuk membuat ininya gitu, memperbaiki kesalahannya. Jadi tolong diperhatikan, perlu fokus yang lebih banyak untuk kalian bekerja di akses ini gitu, untuk mengerjakan di akses ini. Oke, kayak gitu ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kang. Oke, Dani ya tadi. Oke. Ini saya yakin masih banyak pertanyaan. Nanti kalau misalkan saya jawabin satu-satu di sini, takutnya nggak keburu waktunya. Ini saya lanjut dulu. Udah itu gampang kok harusnya. Nah, udah kalau misalkan bentar tadi teman. Nah, yang ini ya. Nah, udah itu kamu tinggal buat report aja. Tinggal report
sebentar. Nah, ini report. Yes. Nah, report ini terus kalau kamu ubah ininya aja namanya. Jadi laporan penjualan snack Gihu. Oke, ini save. Nah, mungkin kamu lupa di sininya pada saat save as-nya yang tadi itu Dani. Mungkin di sininya kamu masukin tadi itu yang si F-nya kecil gitu, terus ORM sama M-nya itu besar. Nah, kalau misalkan di sini Ya, itu betul. ya kayaknya di situ itu agak susah ngubahnya gitu. Nah, ini kamu jangan lupa seperti ini, pastikan angkanya tidak ada yang typo supaya bagus hasilnya. Oke, nah nanti dia akan seperti ini. Begitupun yang ini persediaan. Jadi kalian di sini buat 2 report aja ya, buat 2 report. Nah di sini kita rubah juga ininya. Jadi laporan persediaan snack Gihu. Oke, ini save. Nah, di sininya jangan lupa dirubah, jangan langsung di oke. Laporan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, oke, selesai. Modul 9 latihan praktikal seperti itu ya. Jadi nanti di modul 9 hasilnya ada 3 table, 2 queries, dan 2 report. Oke, seperti itu ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain lagi, nanti lanjut aja di grup atau japri ke saya, nggak apa-apa, atau ke Kang Bagas. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke ini ya, ke post test. Kalau nggak salah sedikit kok ada 10 soal untuk post test. Sebentar, nah ini. Soal sih kalau nggak salah. Nah, pasti kalian siapin aja ya itu di HP atau di laptopnya, joinmyquizzes.com, terus masukin kode ini. Nah ini. 10 soal kok, cepet-cepet. Oke, sambil nunggu sok datang kalau ada yang mau ditanyain lagi. Kalau masih bingung sok. Itu yang 4 ya, ketutupan. Oh, sorry 4 ya. 646046. Untuk ini Kang, tugas yang buat memenuhi pertemuan pertama banget gini Kang. Oh iya, itu bakal susah gak Kang? tugas yang mana itu ya? Oh, yang pertemuan pertama ya? Ya, yang hutang gitu. Oh, itu gimana ya? Sebelum ini sih saya belum mikirin yang itu. Ntar deh saya akalin buat tugas itu. Ya paling kayak ngerjain ini sih apa? Kayak ngerjain apa ya paling? Presentasi ataupun bikin poster sih paling tugasnya. Bikin poster di ini ya, dipublisher kan kalau udah diajari. Poster mengenai apa ya? Mungkin ya ini masih kemungkinan soalnya saya belum rapatin lagi sama aset yang lain. Poster mengenai ini digital teknologi ataupun tentang laboratorium ICT ini. Nah kayak gitu sih paling bikin poster. Tapi nanti saya kasih tahu lagi ya, saya kasih tahu lagi ke kalian, saya konfirmasi kalau ada tugas seperti itu buat kalian-kalian yang di pertemuan 1 ya kalau nggak salah nggak ada nilainya itu nanti bisa ngerjain tugas itu. Oke. Ini udah ada 26 di sini di partisipannya itu ada 30 dikurang saya sama Kang Bagas harusnya ada 28. Ini coba siapa lagi nih yang belum join nih? 27 satu lagi. Saya Kang, bentar ya Kang. Oke. Bilang aja supaya saya tahu. Oke, sebentar ya, tunggu dulu satu lagi temannya belum masuk.
Ini jangan sampai kalian ketiduran ya. Kalau misalkan ketiduran, kalian nggak bisa ikut. Meskipun kalian ikut Zoom dari awal, kalian nggak bisa ikut post testnya. Nah, oke, udah 28 ya. Harusnya udah semua ya. Oke, saya konfirmasi lagi. Ada yang masih belum masuk? Oke, udah masuk kayaknya. Udah masuk semua. Oke, saya mulai. 1, 2, 3.